Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang inferensi satu populasi. Dalam materi kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, inferensi tentang rata-rata ketika standar deviasi tidak diketahui. Yang kedua, inferensi tentang varian populasi. Yang ketiga, inferensi tentang proporsi populasi. Baik, kita perhatikan secara sesama materi dari kelompok 5. Saya Ayu Fitriana dengan NIM 1264022111011 akan menjelaskan mengenai inferensi tentang rata-rata populasi ketika standar deviasi tidak diketahui. Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan jenis dari hipotesis yang dilakukan. Yang pertama, uji hipotesis dua arah. H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0, tolak H0 jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih dari nilai kritis alfa per 2. Yang kedua, uji hipotesis satu arah sisi kanan. H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya sama dengan mu lebih dari mu 0, tolak H0 jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa. Yang ketiga, uji hipotesis satu arah sisi kiri. H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya mu kurang dari mu 0, tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari negatif nilai kritis alfa. Rumus simpangan baku populasi diketahui jika sampel besar atau N lebih sama dengan 30, maka menggunakan statistik uji Z. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Jika sampel kecil, menggunakan statistik uji T. Rumusnya T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Rumus simpangan baku populasi tidak diketahui jika sampel besar, menggunakan statistik uji Z. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Jika sampel kecil, menggunakan statistik uji T dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Soal, waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Bila sampel acak 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit dengan menggunakan sistem baru tersebut, ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Gunakan taraf nyata 0,05. Asumsikan bahwa populasi waktu yang diperlukan adalah normal. Penyelesaian diketahui H0-nya mu sama dengan 50, H1-nya mu kurang dari 50, N sama dengan 12, X bar sama dengan 42, simpangan bakunya 11,9, alfanya 0,05. Karena standar deviasi tidak diketahui dan N kurang dari 30, maka gunakan statistik uji T. Rumusnya T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Kemudian tinggal disubstitusikan. T sama dengan 42 dikurangi 50 per 11,9 per akar 12. Hasilnya min
2,33. Karena H1 lebih kecil, artinya kita melakukan pengujian pH kiri, berarti daerah penolakan ada di sebelah kiri. Maka T alpha 0,05 dan degrees of freedom yaitu N kurangi 1 yaitu 12 dikurangi 1 hasilnya yaitu 11. Mencari statistik kritisnya atau nilai kritis T alpha dan degrees of freedom dari tabel distribusi T student. Caranya, cari 0,05, kemudian cari degrees of freedom-nya 11, nilainya 1,796. Karena tadi sudah diketahui daerah penolakannya di sebelah kiri, maka hasilnya akan negatif, menjadi minus 1,796. Atau bisa menggunakan aplikasi probability distribution dengan cara memilih distribusi T. Hasilnya akan sama, yaitu minus 1,796. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitriatul Sangada dengan NIM 1264022111015. Selanjutnya yaitu inferensi tentang varian populasi. Varian digunakan untuk mengukur resiko seperti diversifikasi saham untuk mengurangi varian dari portofolio. Sedangkan populasi varian digunakan untuk menggambarkan inferensi dari variabilitas populasi, seperti manajemen operasi pada kualitas suatu produk, misalnya ukuran, berat, atau volume produk. A. Statistik dan distribusi sampling. Dalam variansi populasi dapat ditulis dengan persamaan X kuadrat sama dengan buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat. Persamaan ini mengikuti sebuah distribusi yang disebut dengan distribusi chi-square dengan derajat kebebasan N dikurangi 1, asalkan populasi sampel normal. B. Menguji dan mengestimasi varian populasi. Probabilitas untuk memperoleh nilai X kuadrat adalah P buka kurung X kuadrat 1 dikurangi alfa per 2. Kurang dari X kuadrat kurang dari X kuadrat alfa per 2 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi alfa. Disubstitusikan X kuadrat sama dengan buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat. Estimasi interval dari varian populasi jika batas kepercayaan rendah atau disebut lower confidence limit buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung S kuadrat per X kuadrat alfa per 2. Jika batas kepercayaan atas atau disebut upper confidence limit buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung S kuadrat per X kuadrat 1 dikurangi alfa per 2. Selanjutnya yaitu contoh soal. Mesin pengisi wadah digunakan untuk mengemas berbagai cairan termasuk susu, minuman ringan, dan cat. Idealnya jumlah cairan harus sedikit bervariasi, karena jika variasinya besar akan menyebabkan beberapa produk underfill atau kurang terisi sehingga bisa dianggap menipu pelanggan, dan beberapa overfill, terlalu banyak sehingga menghasilkan produk yang diberikan ke konsumen lebih banyak daripada yang seharusnya, berakibat pada beberapa kerugian bagi perusahaan. Presiden dari sebuah perusahaan yang mengembangkan tipe baru dari mesin yang dapat mengisi wadah 1 liter atau 1 cm3 secara konsisten, sehingga varian isi akan kurang dari 1 kubik cm. Untuk memeriksa kebenaran klaim, sampel acak 25 liter diisi dan diambil hasilnya dalam cm3. Data-data tercantum di bawah ini.
Apakah data ini memungkinkan Presiden untuk membuat klaim variasi kurang dari 1 cm3 ini pada tingkat signifikasi 5%? Data-data yang tertera sebanyak 25 sampel yang diambil secara acak. Identifikasi hipotesis alternatifnya H1 sigma kuadrat kurang dari 1. Hipotesis nolnya H0 sigma kuadrat sama dengan 1. Penyelesaian, di mana sigma X adalah penjumlahan semua 25 sampel acak. Sigma XI sama dengan 24.992, sedangkan sigma XI kuadrat diperoleh 24.984.17,76. Jadi dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya sama dengan 24.984.17,76 dikurangi 24.992 dipangkatkan 2/25 dibagi 25 dikurangi 1 sama dengan 0,6333. Tadi kan sigma XI adalah penjumlahan semua 25 sampel secara acak, sedangkan sigma XI kuadrat adalah semua 25 sampel acak dikuadratkan dahulu, lalu dijumlah kemudian. Nilai uji statistiknya adalah X kuadrat sama dengan buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung S kuadrat dibagi sigma kuadrat sama dengan 25 dikurangi 1 dikali 0,6333 dibagi 1. Hasilnya adalah 15,20. Daerah penolakannya adalah X kuadrat kurang dari X1 kuadrat dikurangi alfa N dikurangi 1 sama dengan X kuadrat 1 dikurangi 0,05 25 dikurangi 1 sama dengan X kuadrat 95,24 sama dengan 13,85. 13,85 itu diketahui dari tabel distribusi T 0,95 terletak pada garis vertikal, sedangkan 24 terletak pada garis horizontal. Atau bisa menggunakan aplikasi probability distribution dengan cara memilih distribusi chi-square seperti yang ada di PPT. Untuk selanjutnya yaitu perkirakan dengan keyakinan 99% varian isi dalam contoh sebelumnya. Pada contoh sebelumnya kita melihat bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa varian populasi kurang dari 1. Kita dapat melihat bahwa varian populasi sigma kuadrat diestimasikan terletak pada antara 0,336 dan 1,5375. Bagian dari interval di atas itu ada yang di atas 1, yang dapat disimpulkan bahwa varian mungkin saja lebih dari 1. Mengonfirmasi kesimpulan yang telah dicapai pada contoh sebelumnya, kita dapat menggunakan estimasi untuk memprediksi berapa persen overfill dan underfill dari botol. Ini memungkinkan kita untuk memilih di antara mesin yang bersaing. Dalam penyelesaian sebelumnya diketahui N dikurangi 1, S kuadrat menjadi 15,20. X kuadrat alfa per 2 N dikurangi 1
sama dengan X kuadrat 0,005,24 sama dengan 45,6. X kuadrat 1 dikurangi alfa per 2 N dikurangi 1 sama dengan X kuadrat 0,995,24 sama dengan 9,89. Jadi batas kepercayaan bawah atau LCL sama dengan N dikurangi 1 S kuadrat per X kuadrat alfa per 2 sama dengan 15,20 per 45,6 sama dengan 0,3333. Dan UCL atau batas kepercayaan atas N dikurangi 1 S kuadrat per X kuadrat 1 dikurangi alfa per 2 sama dengan 15,20 per 9,89 sama dengan 1,537. Kesimpulannya, diperkirakan bahwa varian isian adalah angka yang terletak antara 0,333 dan 1,537. Proporsi populasi. Proporsi merupakan pertandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Besaran proporsi dalam sampel banyak dipakai dalam penelitian untuk mengestimasi proporsi dalam populasi. Misalnya untuk mengestimasi produk karyawan berpendidikan sarjana, digunakan proporsi antara karyawan berpendidikan sarjana dengan bukan sarjana. Untuk mengetahui cacat barang dalam produksi, digunakan dalam bentuk proporsi, yaitu perbandingan antara barang cacat dalam setiap 1000 barang yang diproduksi. Kemudian tahap uji hipotesis. 1. Menulis hipotesis statistik. Yang kedua, menghitung statistik uji. Yang ketiga, menentukan kriteria penolakan HO2. Yang keempat, mengambil kesimpulan. Kita perhatikan di sini hipotesis dua arah. Di sini P sama dengan P0 dan P tidak sama dengan P0. Untuk H1-nya, hipotesis satu arah sebenarnya ini semuanya mirip dengan yang rata-rata. Hanya di sini parameter yang sedang diuji adalah proporsi. Ingat kembali bahwa proporsi diperuntukkan bagi data yang berskala linear yang tidak sukses, gagal, kemudian statistik ujinya adalah seperti yang di sini P2 merupakan proporsi sampel dikurang dengan P0. P0-nya adalah proporsi yang dihipotesiskan dibagi dengan akar dari P0 kali 1 dikurang P0 per N. Nah, ini dengan catatan bahwa kita ingat kembali sebaran penarikan contoh bagi proporsi sampel. Jadi, P2 atau proporsi sampel akan menyebar normal dengan nilai tengah P dan ragamnya P dikali 1 min P per N jika N dikali P besar sama dengan 15 dan N kali 1 dikurang P juga lebih besar sama dengan 15. Jadi ini syaratnya kita bisa menggunakan pendekatan sebesar normal baku di mana P2 itu adalah X per N, X adalah banyaknya kejadian sukses. Jadi menyatakan dia itu sebesar XN adalah banyaknya pengamatan untuk kriteria penolakan H0-nya sama saja dengan uji hipotesis yang lainnya seperti ini. Jadi ini akan bersesuaian dengan bersesuaian dengan jenis hipotesis. Baik, di sini ada contoh soal. Misalkan untuk kasus Pilkada serentak 2020. Pemerintahan akan memutuskan untuk menunda pilkada apabila ada lebih dari 75% masyarakat Indonesia yang menyatakan agar pilkada sebaiknya ditunda. Jika dari sebuah survei terhadap 2000 responden
peroleh informasi bahwa ada sebanyak 72% meminta Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5%, guna menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintahan untuk menunda atau tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi 2020. Nah, sehingga tinggal dimasukkan angka-angkanya di sini 0,72 dikurang dengan tinggal dimasukkan angka-angkanya. Di sini 0,72 dikurang dengan 0,75 ya. Dibagi dengan akar P0-nya adalah 0,75 dan satunya adalah P0 adalah Q0 yaitu 0,25, kemudian dibagi dengan N-nya adalah 2000. Ini menghasilkan di sini Z-nya itu sama dengan min 3,09839. Kemudian kita menentukan kriteria penolakan H0. Jadi karena ujinya satu arah ekor kanan, maka tolak jika Z itu lebih besar dari Z alfa. Alfanya itu adalah 0,05. Ini alfanya di mana Z 0,05 adalah 1,645. Selanjutnya kesimpulan. Jadi karena Z hitung kita beberapa tadi min 3,09839 itu lebih kecil dari 1,645, maka tidak tolak. Artinya bahwa persentase masyarakat yang meminta penundaan pilkada tidak lebih dari 75%. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.